Tapi di sisi lain ketika bicara soal agenda setting, misalnya tadi ambil contoh MBG. CISDI itu salah satu yang paling awal untuk mendorong supaya adanya landasan hukum, landasan kebijakan tentang MBG. Itu sejak bulan Januari 2025. Nah, di sini saya melihat adanya kesenjangan kemampuan dasar kader. Mulai dari tadi yang usia, kemudian ada latar belakang pendidikan kader yang berbeda-beda. Kita kan saya berpikir benar mau pengendalian tembakau, sebuah topik yang tepi jurang dan sebuah topik yang the longest game. Tapi memang ada momen di mana aku merasa kayak di menara gading istilahnya, mungkin merasa kayak terputus dengan apa realita yang sebenarnya ada di lapangan gitu dari hasil penelitian kita gitu. Jadi sebenarnya kan CISDI kan we walk on a fine balance ya. Istilahnya kita harus kritis gitu. Kritis terhadap pemerintah tapi kita tidak provokatif gitu. Jadi kita boleh kritis tapi berbasis bukti. Kemudian baru setelah kita growing dan apalagi setelah ada strategi komunikasi yang masuk secara utuh, kita bisa kemudian mengartikulasikan, oh kalau CISDI nggak akan bicara tanpa angka. Happy birthday CISDI, happy birthday CISDI, happy birthday, happy birthday, happy birthday CISDI. Kue. Ini kita bagi 6 dulu ya. Semua dapat pinggir. Udah jago ya Bu motong. Udah 11 tahun ya motong kue yang sama. Kalau kuenya ganti nggak bisa. Tradisi. Yeay. Tiga. Randika, Sadika juga. Cukup nggak nih? Kita 5 apa 6 sih? Berenam sama Ibu. Yes. Oke. Selamat makan. Selamat ulang tahun Nida. Terima kasih, Bu. Silakan. Dah. Thank you. Ini kita bawa. Garpunya ambil sendiri. Garpunya ambil sendiri. Lumayan butuh gula. Thank you. Pagi-pagi. Oh, besok. Ini Randika bawa. Oh iya. Oke. Sip. Oke. Salam sehat, adil, setara. Selamat datang di edisi spesial Setara Talks, memperingati ulang tahun ke-11 CISDI. Pada kali ini, episode kali ini, saya akan ditemani oleh narasumber-narasumber ahli di bidangnya yang super spesial untuk saya dan super spesial untuk CISDI karena kami pada bulan Desember ini merayakan ulang tahun kami yang ke-11. Kami melihat dalam hal kesehatan, CISDI telah berkiprah cukup lama dalam penguatan sistem kesehatan nasional, tapi juga mengerjakan berbagai macam intervensi atau program yang ada langsung berhadapan dengan masyarakat dalam topik-topik yang beragam. Ada tentang pengendalian tembakau, ada soal kebijakan pada umumnya, bagaimana melakukan riset, dan kemudian bagaimana mengatur strategi komunikasi.
Saya ditemani oleh 5 orang narasumber, kebanggaan saya, kesayangan saya selama di CISDI ini. Dan ini adalah 5 dari sebagian kecil dari 138 teman-teman yang ada di CISDI saat ini. Dan kami melihat keberagaman dalam memilih masing-masing narasumber ini, pengalaman akademisnya, pengalaman pekerjaannya, dan approach-nya terhadap bagaimana menyelesaikan urun rembuk dalam masalah kesehatan di Indonesia. Jadi kalau ada yang ingin menebak kenapa CISDI selama ini berada di dalam sektor kesehatan, bagaimana CISDI bisa terus berkelanjutan selama 11 tahun ini, dan seberapa mudanya orang-orang yang ada di balik CISDI, seberapa tidak mudanya orang-orang yang berada di balik CISDI. Semoga episode spesial edisi ulang tahun ini bisa memberi sedikit gambaran kepada publik luas, kepada para profesional muda yang mungkin mempunyai CISDI di dalam bayangan tempat bekerjanya nanti, dan kepada semua yang merasa terpanggil untuk berkarya untuk pembangunan kesehatan nasional. Saya ditemani 5 orang, ada Nel, ada Bella, ada Sadika, ada Nida, dan ada Fahrial atau nama kesayangannya di kantor itu Faceh. Saya akan ngobrol dengan mereka semua, dan di sini kalau CISDI itu kesehatan, mungkin ada yang bertanya, apakah CISDI itu isinya dokter semua? Bukan. Bella satu-satunya dokter yang ada di kelompok ini. Saya bukan, Fahrial bukan, Nida bukan, Nel bukan, Sadika juga bukan. Dan keberagaman ini yang membuat CISDI menjadi CISDI yang ada sekarang, dan nanti silakan pemirsa semua dan teman-teman yang menyimak Talks semoga bisa mengambil intisari dari apa yang kami diskusikan ini dan dipakai untuk program-program yang dikerjakan secara mandiri maupun yang dikerjakan bersama-sama di kelompok dan komunitasnya masing-masing. Saya akan mulai dari Nel. Nel 12 tahun atau lebih yang lalu, Pencerah Nusantara bentuknya masih di kertas, di atas kertas. Dan kemudian dalam perjalanan CISDI selama 11 tahun ini berkembang, model tersebut berkembang menjadi sesuatu yang kita tahu pasti bisa berhasil dan bisa membantu masyarakat. Nel bekerja sebagai yang kata kami di CISDI itu field facilitator. Boleh diceritain sedikit mengenai apa yang dikerjakan Nel di sana? Mungkin saya bergabung di CISDI sebagai field facilitator itu ya Bu Diah sejak tahun 2024. Awal program PN Prima yang tahun ini ya, yang program yang sekarang. Kita di lapangan fokus ke pengembangan kapasitas kader sebenarnya. Mulai dari pelatihan, kemudian gak hanya pelatihan aja, tapi kita juga ada program namanya supervisi suportif. Nah itu juga kita bisa setiap bulan melakukan mentoring. Kemudian untuk kader-kader khusus yang rasanya butuh pendampingan yang lebih intens, kita berikan coaching khusus. Jadi ada yang sampai 6 kali coaching untuk kader-kader yang lansia tentunya ya. Kemudian di lapangan itu kita juga melakukan supervisi suportif, kemudian ada observasi posyandu juga untuk melihat perkembangan dari hasil pelatihan-pelatihan yang sudah kita lakukan. Apakah dari kegiatan pelatihan itu pelayanan di posyandu semakin baik, kemudian dengan CISDI juga menginternalisasi GETSI ya, kepada kader, kepada puskesmas, bagaimana kepercayaan masyarakat kepada kader itu lebih meningkat, kader berkomunikasinya juga tidak judging, tidak ada stigma di antara kader dan masyarakat, sehingga kepercayaan antara si masyarakat dengan kader itu semakin baik saat ini yang kita berikan. Nel ini kan muda ya, Gen Z, Gen Z ya. Para kader itu rata-rata kan mungkin ada yang boomers dan ada gap dalam usia, ada gap dalam generasi, ada gap dalam pendidikan mungkin dan pengetahuan. Dengan teman-teman field facilitator lain, ada berapa, Nel? Field facilitator lain ada 12 kita. Ada 12, rata-rata semuanya Gen Z. Gen Z. Dan
rata-rata para kader itu kalau nggak seusia saya yang Gen X, itu ada yang bahkan lansia ada di yang atas 60 tahun. buat yang di atas 60 tahun, kalau yang bicara Gen Z, lansia tuh di atas 60. Kalau yang bicara Gen X, 60 tuh belum lansia. Karena nggak terlalu jauh beda usianya. Tapi yang saya mau tanya sekarang, Nel, gimana menjembatani komunikasi? Karena kan yang diberikan sesuatu yang spesifik, terus mereka udah ngalamin lama, ya kan, udah ngerjain lama, terus datanglah ini para anak-anak Gen Z muda, gitu ya. para Gen Z yang kemudian dengan style komunikasi yang berbeda. Itu gimana caranya? Mungkin sejauh ini ya kita berusaha untuk menggali sebenarnya mengajarkan kader namun tidak menggurui gitu ya Bu Diah ya. Karena kita tahu bahwa apalagi yang sudah lansia itu ya pengalamannya luar biasa, menjadi kader sudah lebih dari 40 tahun itu ada. Namun kita berusaha untuk memberikan gaya komunikasi yang nyaman kepada kader, bisa seperti menganggap kader itu ibu kita gitu, bukan hanya rekan kerja yang harus mencapai program kita, namun kita bergaya seperti anaknya gitu. Jadi kita lebih berusaha untuk menyesuaikan diri kepada kader agar kader juga merasa nyaman ke kita gitu. Sejauh ini udah berapa tahun kita punya PN Prima? 3 tahun, jalan 4 tahun ya. Apakah dalam setahun terakhir Nel bergabung dengan CISDI ada kesulitan atau ada harusnya lebih baik gimana gitu? Kesulitan pasti ada ya Bu Diah ya, karena memang sebelumnya juga saya tuh bekerjanya bukan langsung kepada kader secara intens ya. Nah di sini saya melihat adanya kesenjangan kemampuan dasar kader. Mulai dari tadi yang usia, kemudian ada latar belakang pendidikan kader yang berbeda-beda. Kita kan pakai ini ya, pakai kemudian digital ya. Bener, kader dalam literasi digital itu ya, karena semuanya saat ini pelaporan, pencatatan harus serba digital. Jadi di sana kita benar-benar intens, makanya tadi ada coaching khusus ya kepada kader-kader yang senior agar kader-kader senior ini bisa tetap berjalan namun tanpa merasa tertinggal oleh kader-kader yang lain yang bisa menyerap materi dengan mudah. Gitu. Nel, semoga senang kan setahun? Senang. Ini enggak maksudnya, ini nanya beneran. Senang selama setahun kerja bener, di, senang. bukan hanya di CISDI tapi apa yang Nel Di kerjakan masyarakat itu? ya, senang banget karena memang Bu Diah selain kita berinteraksi langsung, ada pembelajaran-pembelajaran tertentu yang kita dapatkan terutama dari Bu Kader ya, tentang keikhlasan, kemudian ketulusan Bu Kader dalam mendampingi masyarakat itu sangat luar biasa. Jadi saya mendapatkan banyak pembelajaran juga dengan Ibu Kader, bukan saya yang ngajarin Ibu Kader jadinya. Sip, mantap. Oke, saya sekarang mau pindah. Jadi ini kita kalau bekerja di CISDI itu memang semuanya fokusnya kepada apa yang ada di komunitas. Kita belakangan sering mendengar soal community health atau kesehatan komunitas. Jadi memang dimulainya dari apa yang ada di komunitas dan kita berusaha membantu ya para kader supaya bisa dengan jelas dan para publik luas juga untuk mengakses layanan kesehatan dengan jelas. Tapi di CISDI ada dapur berikut yang tugasnya memang menggodok temuan-temuan yang ada, angka-angka yang ada, dan kemudian diolah menjadi dalam sebuah bentuk framework atau kerangka berpikir penelitian. Saya ingat pada saat baru awal-awal CISDI berdiri, kita belum ngerti, belum terlalu paham tuh 11 tahun yang lalu, apa itu implementation research, apa itu theory of change, apa itu logical framework, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada sebuah tim yang memang mengolah itu, dan NIDA nih kalau nggak salah adalah salah satu yang awal ya. Yap. NIDA ya, begitu ada tim riset di CISDI, NIDA salah satu yang awal. Berapa tahun ya Nid? Kalau di CISDI-nya sih sebenarnya 2017 akhir. Udah 8 tahun juga. Tapi kalau mau diikutin sama Pencerahan Nusantaranya 2016. Jadi udah lama. Ya, jadi NIDA ini juga adalah alumni Pencerahan Nusantara angkatan 4. 4. Jadi dari 2016 tahun depan udah 2026. Makanya Bu. Jadi 10 tahun ya balapan sama CISDI. NIDA nih pernah jeda dari CISDI ya Nid? Betul. Selama 2 tahun Betul. untuk menempuh pendidikan strata 2
sebagai epidemiolog, Saya sebagai ngambilnya di sistem informasi kesehatan. sistem informasi kesehatan. Oke. Terus sekarang dari 2016 di CISDI, lalu jeda 2 tahun sekolah lagi, lalu kembali lagi ke CISDI. Apa yang Nida kerjakan? Terus terang, saya sebagai orang yang operasional, riset itu sebuah hal yang baru saya pelajari setelah CISDI ada. Dulunya nggak ada di ranah riset, lebih ke manajerial dan operasional. Tapi Nida ini termasuk tempat kita bertanya semua kan kalau di CISDI. Dan jawabannya tuh kalau saya yang nanya harus bisa gitu ya. Kita sekarang nih masuk ke implementation research kan banyak. Kita kemudian ngomong soal evaluasi dampak. Bisakah Nida menceritakan sedikit apa sih sebenarnya yang ada di sana, di ranah itu, dan kenapa penting buat yang dikerjakan oleh CISDI dan program-program lain sebenarnya di luar sana? Iya. Jadi implementation research itu kita udah mulai dari awal banget PN Prima 2024. Kita coba belum pernah sebenarnya kita melakukan implementation research, tapi kita lihat bahwa ini cukup bisa berdampak ya, atau bisa membantu program. Karena saya juga dari lama saya mengikuti kan bagaimana sebenarnya riset yang baik untuk CISDI, terutama dengan program primary healthcare ya. Sebenarnya riset mana yang sing cocok gitu kan. Sebentar terus kemudian kita akhirnya tahu ada implementation research, terus kita coba aplikasikan dan ternyata luar biasa ininya pemanfaatannya bagi program untuk membantu dan mendukung program di lapangan itu cukup aplikatif. Kalau idealnya, idealnya apa sih sebenarnya yang harus dikerjakan implementation research, selalu monitoring atau evaluasi dampak? Idealnya tuh gimana? Baru kemudian dia nyampe ke kebijakan. Iya, kalau implementation research kan sebenarnya kita bagaimana accelerate program supaya dia bisa lebih cepat diadopsi atau dilaksanakan di suatu daerah ya, daerah tertentu. Makanya ketika kita udah keluarin strategi implementasi itu tuh udah sangat cocok atau udah sesuai dengan kondisi atau konteks di situasi tertentu atau di lokasi yang kita amati gitu. Jadi kalau kita kasih ke pemangku kebijakan itu udah sangat sesuai sama kondisi mereka gitu. Jadi udah nggak perlu ada lagi yang di-adjust. Ya, jadi sudah sangat cocok dengan kondisi mereka gitu. Jadi idealnya langsung tinggal diadopsi lalu diimplementasikan ya oleh pemangku kebijakan setempat. Yang nggak harus sebenarnya di tingkat nasional, bisa juga di tingkat, kalau kita kerja di komunitas artinya ke kabupaten dan kemudian ke provinsi gitu ya Nitya. Betul. Karena kita nggak bisa mengabaikan konteks lokal itu berbeda-beda setiap daerah kan. Jadi implementation research kita tuh membuktikan bahwa program yang udah terbukti, tapi tidak semua program yang sudah terbukti atau pendekatan yang sudah terbukti itu cocok diterima di masyarakat sesuai dengan konteksnya. Dengan implementation research kita bantu cari tahu bagaimana strateginya supaya evidence itu bisa dilaksanakan di daerah masing-masing gitu. Oke. Nah, ini yang aman-amannya nih, ya kan? Aman lah ya ketemunya angka dari sini atau dari data officer ya biasanya ya. Dapat angkanya dari data officer lalu diserahkannya kepada implementation research dan kepada tim monitoring, evaluation and learning ya, gitu kan kerja barengnya. Ada yang agak sedikit abu-abu tapi Tepi jurang. tepi jurang. Dan itulah yang dipilih oleh Bella. Bella ini di antara kita semua ya, karena sekolahnya memang untuk meneliti, jadi memang peneliti sudah sampai postdoc dan meneliti khusus soal pengendalian tembakau. Waktu saya ketemu Bella pertama kali 2 atau 3 tahun atau mendengar tentang Bella pertama kali 2 atau 3 tahun yang lalu, dan saya tahu wah ini ada yang betul-betul meneliti soal pengendalian tembakau. Tapi kemudian yang saya dengar ini berhadapan dengan saya dan bilang ingin masuk di CISDI. Saya berpikir benar mau pengendalian tembakau, sebuah topik yang tepi jurang dan sebuah topik yang the longest game menurut saya, terutama karena kita Indonesia nggak pernah berhasil meratifikasi atau mengaksesi FCTC dan tidak juga menaikkan cukai rokok ya, sampai saat ini juga pemerintah belum ada komitmen untuk itu. Tapi tetap Bella mau ada di sana.
Kenapa, Bel? Dan ini serius bertanya. Iya. Dan ini pertanyaan interview dia. Iya, jadi sebenarnya dulu memang waktu penelitian tuh aku sangat menikmati ya sebenarnya penelitian itu. Bisa fokus dan bisa menjawab segala keingintahuan gitu kan. Tapi memang ada momen di mana aku merasa kayak di menara gading istilahnya, mungkin merasa kayak terputus dengan apa realita yang sebenarnya ada di lapangan gitu dari hasil penelitian kita gitu, berusaha misalnya untuk memahami masyarakatnya seperti apa gitu, tapi meneliti mendapatkan hasil terus ujungnya publikasi gitu, publikasi atau ya mentok dipresentasikan gitu kan di dalam suatu forum gitu. Tapi kita nggak tahu nih ini nanti dipakainya untuk apa, apakah akan diadopsi. Nah jadi di situ mungkin aku mulai kehilangan pelan-pelan, terutama mungkin di postdoc karena waktu itu aku mengerjakan proyek yang tentang Indonesia juga gitu. Terus jadi lebih banyak berkomunikasi sama mereka yang di lapangan di Indonesia gitu, baik peneliti maupun mereka yang bekerja di kampanye dan juga di advokasinya. Jadi mungkin di situ merasa kayak semakin less rewarding dari hasilnya, apalagi aku background dokter itu kayak merasa mungkin rindu gitu dengan reward yang ada. Misalnya kalau dulu dokter kan langsung kelihatan ya impactnya, kayak Orang dari pasien sakit langsung jadi sembuh sembuh gitu. Tapi ketika meneliti kan ya udah itu di atas kertas gitu. Jadi ada memang rasa pengen ikut terjun langsung gitu, menjadi praktisi dan bisa melihat dan ikut kontribusi gitu ya, kayak nanti menggunakan hasil penelitian itu langsung disampaikan ke para pemangku kepentingan gitu. Ya. Setelah terjun langsung dan ikut langsung, nyesel nggak? Enggak. Aku nggak tahu harus bersyukur. Tapi berat memang, Okay. sangat berat gitu. Tantangannya beda barangkali ya. Tantangannya sangat berbeda dan ternyata memang dunia yang sangat berbeda gitu kan Bu. Meskipun kita menggunakan hasil penelitian, tapi ternyata untuk menyampaikan itu ke masyarakat dan juga ke pemangku kepentingan itu membutuhkan skill set yang sangat berbeda kayak gitu. Dari hal komunikasi, dulu mungkin aku sama tim research aja yang udah satu pemikiran gitu ya, nggak punya kepentingan A sampai Z. Sedangkan kalau sekarang aku harus kayak ngomong dengan stakeholder dari pihak kementerian kayak gitu yang wah bercabang tuh kepentingannya. Jadi itu membutuhkan kemampuan komunikasi yang banyak gitu. Terus sampai hal-hal kecil kayak dulu aku ngerjain penelitian aja bisa fokus gitu. Sedangkan sekarang harus mengerjakan banyak hal dan fokusnya itu juga harus berganti-ganti. Misalnya pagi ngomongin tentang metode riset, terus nanti siangnya ngomongin tentang rencana kampanye, terus sorenya harus beraudiensi gitu. Itu kan kayak suatu fokus yang sangat berbeda. Terus malamnya mikirin satu hal yang nggak selesai-selesai gitu ya Bel ya? Iya. Sama itu kita. Iya. Iya, kira-kira seperti itu. Terus habis itu juga harus bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain gitu yang seharusnya satu pemikiran tapi ternyata itu sangat variatif gitu mereka cara berpikirnya. Mungkin menjelaskan sedikit juga ke publik ya, karena caranya CISDI bekerja tuh CISDI nggak pernah kerja sendiri. Jadi CISDI selalu bekerja bersama dalam koalisi. Ya, ada beberapa topik juga dalam riset juga kita berkoalisi, dalam program di lapangan kita berkoalisi, dalam kebijakan dan dalam tobacco control ini juga kita berkoalisi, dalam food policy kita juga berkoalisi. Jadi itu memang nature pekerjaannya civil society atau organisasi masyarakat sipil yang pasti tidak akan pernah bisa maju sendiri, dan itu harus berjejaring. Karena disitulah letak tantangannya ya, karena menyatukan pemikiran banyak kepala, mungkin menyatukan banyak perasaan juga, subjektivitas di sana juga ada andilnya gitu ya Bel. Jadi tetap belum nyesel dengan segala kesulitan. Kenapa dipaksa menyesal? Nanya biar pengakuannya di publik. Belum sih, belum. Semoga enggak ya, karena kan kita butuh yang muda-muda ini untuk yang lebih muda lah ya, yang lebih pintar, lebih muda, lebih luas pemikirannya untuk meneruskan pekerjaan advokasi khususnya untuk topik pengendalian tembakau yang belum berhasil, belum bisa kita klaim lah sebuah keberhasilan yang nyata hingga saat ini. Karena kenapa? Karena walaupun berkoalisi
tetap ada elemen-elemen lain yang berperan, yaitu mungkin komitmen politik, Ya. ke fiscal space, ketersediaan anggaran dan lain sebagainya gitu ya. Jadi masih panjang perjalanannya Bella dan alhamdulillah belum bosen, belum nyerah. Belum. Kita lihat ya. Janganlah Bel. Nafasnya harus panjang. Nafasnya kalau- mah. Iya, Iya. benar. Ini benar long game. Ini long ini game. amat sangat long game dan di dunia kesehatan tuh kayaknya semuanya long game ya. Iya. Iya. Karena investasi jangka panjang ya. Iya. Iya. Dan saya ingat tuh si Economic Council-nya WHO bilang kesehatan itu investasi yang setidaknya 15 sampai 20 tahun. Jadi ini Iya. kalau 15 sampai 20 tahun lagi kan saya udah kemarin ceritanya. Jadi ini yang muda-muda, yang lebih muda yang meneruskan. Nah, yang sulit tadi mungkin akan jadi lebih sulit di benaknya Fahrial. Fahrial ini adalah manajer kebijakan di CISDI yang kalau saya lihat portfolionya itu ibarat doa sapu jagat. Karena semuanya berujungnya akhirnya bermuaranya memang ke kebijakan ya. Apa yang dikerjakan Nel, risetnya Nida, advokasi dan kampanyenya Bella itu harus bisa dibungkus dalam sebuah rekomendasi kebijakan yang make sense, yang masuk di akalnya para pembuat kebijakan dan membuat mereka tadi seperti yang Nida bilang nggak usah diatur-atur. Tapi Fah, itu kan banyak ya. Satu aja yang kemarin bikin Fahrial nggak tidur pastinya adalah MBG. Saya kepingin tanya dulu, gimana menavigasi isu sulit? Karena kalau kita lihat, oh ini isu sulit muncul, ke sana. Lalu ada isu sulit kedua ke sini. Lalu ada isu yang ya memang CISDI harus kerjain terus, seperti misalnya review kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah supaya Nel dan Nida bisa kerja. How do you navigate? Dan ini semua pertanyaan yang tadi saya kasih itu benar-benar pertanyaan serius. Semua beneran nanya, how do you navigate? Ya, sebenarnya mungkin yang tadi ya sangat berbeda dengan Kabela yang cukup spesialis di satu isu yang spesifik tobacco control gitu. Kalau buat tim policy, kita kan dituntut untuk menjadi generalis yang spesial justru, Bu. Bagaimana kita bisa mengerti banyak Bentar-bentar, isu. ada berapa orang di tim policy itu? Sekarang 6 orang. Oke, jadi sebenarnya spreadnya sangat tipis ya. Oke. Dan ya itu tadi, kita dituntut untuk bisa memahami banyak isu, apalagi ketika bicara soal isu kesehatan, kita kan nggak bisa talk soal layanan kesehatan aja. Harus memahami juga tentang promotif preventifnya, tentang kebijakan fiskal, tentang determinan sosial, determinan komersial, yang mana itu semua berpengaruh ataupun berdampak terhadap kesehatan gitu. Dan tantangannya tentu ketika tadi Mbak Diah bilang ada aja isu-isu yang selalu lebih sulit, itu memang yang kami rasakan mungkin di dalam tim. Karena setiap kali ada kebijakan-kebijakan ataupun ada kebijakan yang justru kita dorong, itu tingkatan level kesulitan itu selalu aja meningkat seperti itu. Kalau misalnya bicara soal kebijakan aja, kan ada kebijakan-kebijakan yang barangkali memang sudah ada produknya, lalu kita mencoba untuk menganalisis apa sih gap dari kebijakan yang ada, lalu bagaimana kita menanamkan value-value apa yang ingin CISDI advokasikan ke dalam sana. Tapi di sisi lain ada juga bentuk-bentuk kebijakan yang kebijakannya justru belum ada. Tapi CISDI mendorong supaya bagaimana itu menjadi agenda prioritas. Itu menjadi sesuatu yang penting, yang urgent. Itu masuk ke dalam agenda setting. Jadi kalau misalnya yang satu tadi dalam formulasi, tapi kalau yang satu ini kan agenda setting. Keduanya ini aja udah levelnya udah berbeda. Kalau formulasi mungkin menuntut kami lebih teliti, lebih memikirkan implikasi dari satu pasal per pasal ataupun satu kebijakan terhadap dampaknya terhadap kesehatan masyarakat ya. Tapi di sisi lain ketika bicara soal agenda setting, misalnya tadi ambil contoh MBG. CISDI itu salah satu yang paling awal untuk mendorong supaya adanya landasan hukum, landasan kebijakan tentang MBG. Itu sejak bulan Januari 2025 gitu. Saat yang lain belum ada yang kepikiran bahwa oh butuh ya perpres tentang MBG gitu. CISDI sudah menyuarakan hal itu. Dan kita mesti tahu, kita bisa sensitif terhadap sebenarnya ketika bicara soal sebuah program pemerintah yang mengelola sangat besar uang pajak kita,
itu mesti menuntut adanya akuntabilitas, transparansi terkait dengan tata kelola yang baik tentunya. Di tahun ini aja kan 71 triliun ya, di tahun depan udah lebih besar lagi gitu kan 300 sekian triliun. Itu kan menuntut bahwa harus ada landasan hukum yang jelas seperti itu. Dan itu sulit banget untuk bisa mendorong supaya pemangku kebijakan dan juga masyarakat tuh aware. Oh iya ya, ternyata landasan hukum tuh penting sebelum program ini roll out ke masyarakat, menghabiskan anggaran dan lain sebagainya. Itu harus ada dulu gitu sebagai landasan, dan itu yang sulit untuk dikomunikasikan biasanya. Karena competing priorities tuh sangat-sangat sulit untuk bisa, Pak, Bu, ini tuh penting loh. Karena selalu ada aja pandangan bahwa enggak, ini tuh misalnya aspek ekonominya kuat, ini tuh menguatkan UMKM, yang mana benar dan nggak salah juga gitu. Tapi yang mana nih yang menjadi prioritas? Fight di situ menjadi tantangan tersendiri sih dibanding tadi ya, kalau misalnya kebijakannya udah ada. Iya. Nah, ini kan untuk satu poin ini yang membedakan sebenarnya timnya Fahrial atau tim policy ini dengan banyak tim yang lain ya. Mungkin kecuali Bella yang berkampanye, tapi dua ini yang sebelah saya nih, Nida dengan Nel ini, kalaupun berinteraksi dengan pemerintah itu dengan pihak eksekutif kan. Jadi dengan dinas atau dengan kementerian. Nah, Fahrial dengan Bella ini yang berinteraksi dengan parlemen, dengan tiba-tiba Mbak Diah kita mau audiensi ke Komisi 9, lalu tiba-tiba Komisi 10, lalu tiba-tiba komisi yang lain lagi, lalu ke DPD, lalu kemana. Satu hal mengerjakan itu, tapi sebenarnya saya ingin bertanya, ini anak-anak ini hebat banget sih berjejaringnya, melusuk masuk tiba-tiba, oke, kita ada teman di sini, kita bisa mendorong ini, lalu tiba-tiba rekomendasi kebijakan kita di copy paste, disampaikan kepada anggota parlemen gitu. Saya mau nanya, mungkin agak sedikit di-spill dong, cerita belakang layarnya apa sih di situ? Bagaimana nih para profesional muda nih berjejaring di situ? Iya, barangkali karena kami selalu memandang bahwa policy window itu bisa terbuka kapan aja dan di mana aja. Sehingga namanya, ya jatuhnya seperti menebar jala juga sih Mbak. Jadi kita paham sejak awal perlu pemetaan stakeholders yang presisi, yang mana ketika bicara soal anggota parlemen itu siapa saja yang potensial, lalu juga ketika bicara eksekutif siapa saja yang potensial, bahkan yang sifatnya kayak sekretariat ya, misalnya sekretariat DPR dan lain sebagainya, itu juga mesti kita recognize bagaimana itu bisa sebagai pintu masuk kita ke dalam pemangku kebijakan tadi gitu. Dan kita nggak pernah tahu kapan pintunya akan terbuka. Sehingga tadi yang cukup sulit adalah tadi ketika misalnya teman-teman di lapangan sudah punya evidence, diolah juga oleh teman-teman dari R&D seperti itu kan perlu dikomunikasikan. Kita perlu menyesuaikan juga sebenarnya strategi komunikasi seperti apa nih, karena barangkali tentu untuk setiap stakeholder juga akan berbeda-beda dong. Pendekatannya, pesan kuncinya dan lain sebagainya, sehingga kita mesti tahu juga momentum-momentumnya, kapan nih kira-kira momentum yang tepat untuk ngetok pintu kemana, kapan momentum yang tepat ngetok pintu kemana gitu, dan juga termasuk siapanya gitu, itu juga penting sih. Dan barangkali kami juga karena punya tim yang cukup beragam, latar belakang pendidikannya, latar belakang mungkin pengalaman kerja sebelumnya, sehingga itu juga bisa membantu supaya tadi membuka jejaring seluas-luasnya. Karena tadi seperti Mbak Dia bilang, CISDI itu seringkali kalau misalnya mengadvokasikan kebijakan itu nggak sendirian tentunya. Kita untuk misalnya sesuatu isu MBG atau isu untuk PP kesehatan, itu koalisinya udah beda-beda lagi gitu, punya jejaringnya masing-masing. Dan kadang meskipun kita ketemunya ya lo lagi gitu, tapi seringkali isunya berbeda dan kita udah bisa paham satu sama lain. Itulah pentingnya makanya punya jejaring koalisi masyarakat sipil, karena ketika yang ngegedor cuman satu organisasi aja agak kurang tuh buat bisa mengetok pintu dan hati dari pemangku kebijakan. Oke. Thank you. Tadi Fahrial ngomong soal strategi komunikasi, tinggal Sadika nih yang belum ditanya. Sadika ini adalah seringkali tempatnya di belakang layar, tapi sebenarnya kita semua satu kantor tuh mungkin paling nurut sama dia. Karena kalau kita bikin cuitan bermasalah, dia yang ribut, kita bikin posting sosmed bermasalah, dia yang ribut. Kita bikin statement di media terlalu keras, dia lagi yang ribut. Jadi kadang-kadang kita yang seringkali sekarang dan terbentuklah kemudian jalur komunikasi internal ya, di mana ada memang batasan-batasan tertentu yang kita semua patuhi gitu. Tapi itu kan sesuatu yang baru di establish sebenarnya 4 tahun
5 Iya. tahun belakangan sejak Sadika bergabung? Aku masuk pas lagi kasus Delta meningkat. COVID ya. COVID. Jadi sekitar 4 tahun lalu. Dan itu sebenarnya posisi di mana CISDI pada waktu itu seringkali berseberangan dengan pemerintah dalam Iya. penanggulangan COVID ya. Apa yang Dika kerjakan waktu itu Dik untuk memadamkan kebakaran? Wah banyak. Jadi sebenarnya kan CISDI kan we walk on a fine balance ya. Jadi Iya. kita istilahnya kita harus kritis gitu, kritis terhadap pemerintah, tapi kita tidak provokatif gitu. Jadi kita boleh kritis tapi berbasis bukti gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya yang kita pegang ya gitu. Jadi emang kadang boleh keras tapi harus ada dasarnya, tidak sekedar mengumpat-ngumpat atau tidak menuduh gitu. Jadi karena kan emang posisi kita sebagai apa ya, organisasi masyarakat sipil ya gitu kan perlu menyuarakan ini ya gitu, problem yang ada gitu atau isu yang ada di masyarakat gitu sih. Jadi sebenarnya mungkin lebih boleh aja, maksudnya aku tidak melarang. Aku tidak melarang. Bersuara gitu kan. Cuman maksudnya kalau bersuara juga harus ada Buktinya. harus ada buktinya, harus ada dasarnya ya. Seperti itu sih, soalnya yang aku banyak lihat di organisasi lain kan itu ya. Jadi marah tapi kosong juga kemarahannya gitu. Nah, sementara budaya yang kita bangun di CISDI kan kita harus kalaupun marah boleh gitu, tapi ada isinya gitu kan. Terus mungkin Dan isinya bahasanya berbasis bukti ya. dan isinya berbasis bukti kan. Ini teman-teman ini kerjakan juga untuk mencari itu kan, mencari buktinya, praktek baik di negara lain misalnya gitu, atau riset yang kita lakukan sendiri gitu. Jadi ketika kita mengkritik sebuah kebijakan gitu ada basisnya, dan ketika pemerintah juga melakukan hal yang baik kita puji juga gitu kan. Jadi ada kritik yang inilah ya gitu. Dan Jadi itu ada rasanya gitu. konsisten ya. Di Iya. apapun hasil penelitian CISDI atau rekomendasi kebijakan CISDI, kritik yang membangun selalu konsisten dengan pujiannya. Iya. Karena memang nggak mungkin semua salah dan nggak mungkin semua benar juga. Jadi memang kita selalu dari angka itu kemudian kita lihat ininya. Apa yang paling susah Dika kalau lihat dari pengalamannya? Dika kan pernah jadi jurnalis, pernah juga di human rights organization. Apa yang beda kalau Sadika lihat dari tempat-tempat itu dengan CISDI, dan gimana kemudian Dika mengatur kita semua dalam berkomunikasi sebenarnya? Sebenarnya sih nggak apa ya. Kalau berbeda mungkin beda. Nah, kalau sebagai anak komunikasi ya, yang kita lihat kan audiensnya ya gitu. Mungkin kalau teman-teman policy banyak melihat stakeholder, kalau kita ngelihat audiens yang mau kita sasar siapa sih gitu. Jadi bahan yang kita punya apa gitu. Tapi kemudian audiens yang mau kita sasar siapa. Jadi mungkin untuk setiap platform kita akan berbeda ya gitu. Jadi waktu itu sih sebenarnya kita punya misi membuat isu kesehatan, kalau di CISDI ya, isu kesehatan itu bukan hanya miliknya nakes, bukan hanya miliknya pemerintah, tapi milik kita semua gitu. Jadi kita semua juga nggak peduli latar belakangnya, kita semua kan ingin sehat gitu ya. Kita semua punya vested interest in health gitu. Jadi bagaimana kita membuat isu-isu kesehatan itu palatable ya gitu, bisa dimengerti semua orang gitu. Jadi kan nah tapi itu kan tergantung audiensnya ya. Jadi idealnya sih setiap produk komunikasi ada risetnya dulu tuh, tapi kan nanti Nida nggak bisa tidur ya gitu. Ada lagi. Nah tapi kan akhirnya kita emang pertama kita harus mengenal audiens dulu gitu. Kalau audiensnya itu macam-macam, kalau idealnya selalu ada riset, tapi kalau nggak kita selalu ada survei. Makanya ketika aku masuk ke CISDI, yuk untuk akun-akun medsos kita adakan dulu survei audiensnya. Misalnya mereka tuh seperti apa sih gitu kan. Dan untuk produk riset juga selalu saya tanyakan gitu, mau disebarkannya ke siapa gitu kan. Nah dari situ kan ketahuan ya gitu. Jadi misalnya nih mungkin kalau di akun CISDI sudah terpetakan, oh ini banyak audiensnya milenial gitu. Terus tapi yang punya latar belakang pendidikan cukup tinggi ya gitu misalnya, dan tertarik isu-isu social justice gitu. Nah jadi kita bisa tuh bikin konten yang agak
quote unquote agak berat, misalnya ya banyak explainer gitu, tapi kan orang yang berpendidikan juga suka meme, mereka juga suka humor ya gitu, jadi mereka juga kadang mau lihat sosial media tidak buat, kadang kan Serius-serius pingin bukan serius itu. gitu, jadi kita balut juga dengan humor gitu terkadang gitu. Nah, sementara mungkin untuk Yang di sini kampanye juga pernah merasakan jadi talentnya. betul, medianya semua Cisdi jadi semua. talent. Nah, sementara mungkin kalau kita juga ada kampanye imunisasi gitu, nah itu audiensnya orang tua gitu, orang tua latar belakang pendidikannya mungkin berbeda ya gitu, jadi dan mereka mungkin nggak punya banyak waktu tuh melihat konten yang terlalu panjang gitu, jadi kita kasih banyak video-video pendek gitu, isinya keluarga, misalnya mendampilkan keluarga, jadi banyak yang bilang, oh saya tuh melihat Keluarga diri saya. saya merasa relate dengan konten ini karena saya melihat dinamika di keluarga saya seperti itu. Jadi isinya istrinya berantem sama suami, sama mertua gitu, tapi ada pendidikan Kesehatan ya. kesehatannya di situ kan. Nah, jadi seperti itu sih. Jadi mungkin yang beda itu ya, beda audiensnya, mungkin ada yang sama ya, ada yang bersifat, ada yang beda audiensnya, tapi juga beda, ya itu beda tadi ya kan pandangannya inginnya Cisdi kritik yang membangun ya, jadi itu juga sangat influence konten kita ya, karena kita ada satu lagi ya, Dik, selain sosial media kan Cisdi juga membawa kesehatan ke aktivitas sehari-hari ya. Ada banyak forum for young Indonesian. Kalau kita ini itu PHC kita Fest ada namanya sekarang. Festival Berani Sehat. Festival Berani Nah, Sehat itu yang juga, setahun sekali. jadi kita ada misalnya Health Inc. Health Ya. Inc. itu jadi cross sektor ya, jadi intersection isu kesehatan dengan lingkungan misalnya gitu, atau misalnya mental health, atau dengan pekerjaan safe space for work misalnya gitu ya. Jadi nggak hanya orang-orang kesehatan kita undang di situ, tapi ada implikasinya pada kesehatan gitu. Dan kalau Festival Berani Sehat juga itu untuk memperkenalkan, yaitu ya kesehatan itu it's everyone's concern gitu. Jadi makanya kita mengundang komunitas yang cukup beragam di situ gitu. Jadi teman-teman dengan disabilitas gitu, kemudian juga teman-teman yang punya kita menyediakan makanan sehat, terus termasuk dengan ini ya art gitu ya, komunitas seni gitu, ekspresinya gitu sih. Jadi kalau ada yang pernah nonton pameran foto yang isinya foto-foto ibu-ibu kader, itu juga termasuk salah satu ekspresi seni yang dipakai oleh tim komunikasinya Dika. Ada berapa orang, Dik? 20 sekian? Aku juga udah lupa. 20, berapa ya? 20-an, sekitar 20-an. Ya, kalau nggak salah termasuk sekitar itu ya. Iya. Knowledge and Semua, learning ya. iya. Karena 24. memang ini penting ya, form of expression tiap orang itu kan berbeda, dan itu yang kita coba capture sehingga semuanya bisa memang menghubungkan atau melihat dirinya di dalam program-program yang dilakukan oleh Cisdi. Nah, saya dipesenin sekarang setelah semua saya bertanya, saya dipesenin katanya Mbak Diah juga harus siap untuk ditanya. Jadi saat ini saya membuka kesempatan untuk mau ditanya apa aja boleh, akan dijawab insya Allah dengan jujur. Bella jangan gitu Bel, ngeliatinnya. Dan akan dijawab sejujur-jujurnya dalam episode spesial stok untuk 11 tahun Cisdi. Ini pertama dibuka dalam sekian menit ke depan, setelah itu ditutup kesempatan bertanyanya. Oh gitu, justru di sini ya. Justru di sini. Karena ini di publik, jadi mau nggak mau saya harus menjawab dengan apa adanya. Ini Silakan. softball question dulu. Ya, Ketika Mbak Diah membangun Cisdi gitu, apa sih waktu itu proyeksinya, dan apakah yang kondisi sekarang tuh melenceng jauh atau seperti apa gitu? Latar belakang saya profesional, latar belakangku tuh profesional kan bukan sebagai masyarakat sipil kan. Sebenarnya memang orang bekerja di perusahaan swasta biasa aja dalam bidang konsultan manajemen. Yang saya lihat waktu itu aku bandingin ada kedisiplinan tertentu yang dimiliki oleh
private sector atau korporasi yang pada waktu itu belum kelihatan di lingkungan masyarakat sipil. Kedisiplinan dalam pemenuhan standar of delivery. Jadi kalau kita bikin riset, ya harus ada standar tertentu yang dicapai. Kalau mau campaign, juga tadi mau komunikasi, harus ada standar. Pada waktu itu keinginan saya adalah mencapai standar itu dan saya membandingkan dengan UN Foundation. Waktu itu UN Foundation lagi moncer-moncernya di dunia per-NGO-an internasional karena MDG kan mau selesai, lalu SDGs mau dibangun, dan UN Foundation pada waktu itu satu-satunya kalau saya nggak salah, walaupun dia bukan bagian dari United Nations atau PBB, tapi dia memiliki special status yang membuat dia boleh ikut dalam negosiasi, dan dia beroperasi sebagai sebuah, ini tanpa over glorifying korporasi ya, dia dengan disiplin korporasi. Jadi ada standarnya, ada cara dia melakukan advokasi, ada cara dia melakukan riset dan lain sebagainya. Risetnya mirip sama kita, Nida. Jadi nggak riset yang menemukan substance baru atau apa, tapi riset yang memang ada di ujung gitu untuk memperbaiki kualitas layanan dan lain sebagainya, itu mirip. Dan dia punya kredibilitas di mata para pendonor waktu itu sehingga dia bisa menginfluence. Ada dulu gerakan internasional, gerakan global untuk mendorong SDG 3 namanya Every Woman Every Child, yang kemudian jadi turunnya menjadi Partnership for Maternal, Neonatal and Children's Health yang masih ada sampai sekarang. Tapi kemudian tentunya dinamika global berubah. Nah, itu yang saya waktu itu melihat sebagai inspirasi. Wah, kalau bisa ada sebuah NGO yang bisa begini operasionalnya, kenapa dia harus ngantornya ada di New York aja, kenapa dia nggak bisa ada organik dari Indonesia. Maka waktu itu dengan visi kayak gitu aku bikinnya. Mungkin sekarang lebih bagus kali. Tapi Pak, aku nyambung pertanyaan, aku penasaran karena bicara soal standar tadi ya, Mbak Dia bilang soal UN Foundation seperti itu. Aku penasaran karena buat kami di tim policy, kadang ketika kita diberi tugas ataupun ada sesuatu isu yang memang kami rasa perlu dikawal untuk diadvokasi seperti itu, kami mungkin nggak akan selalu tahu sebenarnya apa sih yang emang arah dari advokasi CISD. Tapi kami tahu apa yang bukan CISD. Kami tahu batasan-batasannya. Karena barangkali entah ya, itu bentuk internalize terhadap value-value itu terhadap di tim kami gitu. Sebenarnya Mbak Dia sendiri sebagai pimpinan organisasi mungkin yang udah lama ini, gimana sih menjaga tadi ya value-value tersebut bisa masuk ke dalam nilai-nilai organisasi yang mana itu jadi pegangan kami juga kalau buat di tim advokasi. Oh, kalau CISD nggak mungkin menyuarakan seperti ini karena kami punya nilai-nilai A, B, C, D, dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin awalnya dari saya pribadi ya. Tadi kan dengan kedisiplinan, standar kerja tuh nggak boleh setengah-setengah, harus on time, harus delivery dengan baik gitu. Mungkin awalnya itu bermulanya. Tapi kalau tahu apa yang nggak boleh, aku jadi ketawa karena kadang-kadang aku pun mengekspresikan begitu. Aku nggak tahu apa yang aku mau, tapi aku tahu apa yang aku nggak mau. Jangan-jangan itu secara nggak sengaja menular. Tapi kan dengan waktu awal berdiri kita cuman berenam, itu nggak terpikir secara by design gitu loh Pak. Kemudian baru setelah kita growing dan apalagi setelah ada strategi komunikasi yang masuk secara utuh, kita bisa kemudian mengartikulasikan, oh kalau CISD nggak akan bicara tanpa angka. Itu kenapa kita selalu mendorong supaya ada riset di setiap program kita. Supaya kalau Fahrial bicara dengan angka, aku bicara dengan angka. Aku nggak tahu tapi kenapa sebenarnya kok bisa tahu kita batasan organisasi. Mungkin jawabannya tadi itu nomor 1, nomor 2 mungkin juga waktu rekrutmen. Karena seiring berjalannya waktu ada culture yang terbangun kan.
Dan pada saat rekrutmen kan kita selalu ikut. Jadi dari yang level paling tinggi sampai yang peer, jadi 360 kan. Kita kan selalu semuanya partisipasi dalam mewawancara seseorang gitu. Nggak pernah misalnya cuman dia aja atau cuman Sadika aja, hanya direkturnya misalnya, nggak pernah. Jadi selalu semuanya ikut. Mungkin itu, kita sering jokingly dulu secara bercanda atau setengah bercanda bilang CISD vibe gitu kan. Nah itu yang kita sekarang pastikan gitu dengan kata-kata bahwa dia adalah culture. Jadi ini memang secara sengaja di mana CISD culture-nya selalu saling terbuka, saling nolong, nggak ada yang pernah asbun. Kalau ngomong pasti berdasarkan angka, kalau marah dignified gitu kan Dika. Itu mungkin itu menjadi kalau memuji juga tidak segan-segan gitu, dan semua selalu terbuka untuk bekerja bersama. Mungkin menurutku itu sebuah culture yang akhirnya kita bangun sama-sama juga Pak. Jadi termasuk Fahrial juga ikut membangun itu dan semua yang ada di sini. Gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat perjalanan CISD, kalau lihat perjalanan CISD dari 30 orang terus sekarang sampai 130 orang, akan sebesar apa lagi cita-cita Mbak Dia untuk CISD? Aku selalu bilang sky is the limit. Aku selalu bilang itu. Ada berbagai eksternalitas tentu yang harus dipertimbangkan, yang jadi bahan pertimbangan, harus diperhitungkan magnitud pekerjaan, harus diperhitungkan kedalaman, karena kalau selalu melebar kita nggak akan pernah menukik ke dalam. Itu adalah pertanyaan di mana kita harus sama-sama jawab, mau mendalam secara strategis atau mau tactical aja. Jadi cuman superficial. Yang mana aku tahu Fahrial akan bilang itu yang aku nggak suka Mbak Dia, gitu kan? Itu yang kita harus jaga, karena sebagai masyarakat sipil kita harus juga menjaga yang kata Nida, gile, agility, kelincahan. Kalau makin besar kita nggak lagi bisa lincah, dan karena itu mungkin enggak, ya kalau growth itu bisa sampai beratus orang, tapi mungkin menyikapi growth itu nanti yang akan harus dilihat dengan strategi yang berbeda agar tetap bisa lincah. Nida bisa tetap kenal di sisi policy ada siapa, di sisi campaign ada siapa, karena bahaya sekali kalau kita betul-betul menjadi seperti korporasi di mana orang di bagian A nggak bisa kenal atau nggak pernah tahu dengan bagian D misalnya, atau Nida nggak pernah ketemu sama Nel gitu. Jadi itu yang aku coba pertahankan agar growth itu juga diimbangin dengan size yang tetap bisa kita tetap bergerak dengan lincah. Tapi tentu kalau misalnya kita bekerja di daerah 20 daerah atau 15 atau berapa, iya itu jembatan yang aku harap kita akan seberangin sama-sama nih. Gitu. Oke, aku penasaran. Tadi aku juga mau. Oke. Aku lebih penasaran sama gimana cara Ibu menjaga motivasi dari teman-teman di CISD menghadapi baik tantangan ya. Maksudnya kita kan lihat beberapa tahun terakhir ini dari segi politik, pemerintah, koalisi kayak gitu, itu banyak sekali tantangan. Gimana sih? Terutama kalau misalnya untuk TC ya kayak gitu ya, banyak yang mandek gitu karena saking politisnya isu ini gitu. Gimana cara Ibu menjaga motivasi gitu dari kita gitu, teman-teman CISD untuk ayo terus berjuang? Aku nggak pernah, mudah-mudahan ya selama ini rasanya cukup konsisten, nggak pernah pura-pura. Jadi kalau aku sendiri ragu-ragu, aku pun akan bilang. Atau seringkali nggak bilang pun orang udah tahu gitu. Oh dia lagi, aku juga manusia kan ya, dia juga manusia, jadi dia juga lagi kadang-kadang mumet, kadang-kadang ini mau diapain sih gitu. I'm sure itu ketangkap somewhat. Karena aku nggak pernah nutup pada saat merasa begitu. Tapi
karena aku paham betul bahwa posisiku itu juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan, stabilitas, dan moral, spirit dari tim, biasanya aku akan bilang seperti pembicaraan kita label. Kita duduk one on one, lalu kemudian aku akan bilang, ya ini soalnya susahnya begini, tapi kenyataan yang kita hadapi adalah begitu. Nah sekarang Bella gimana ya kita ngatur posisinya, apa yang Bella bisa kerjakan, apa yang aku bisa kerjakan, itu mungkin. Hal yang sama juga dengan Fahrial, dengan Sadika, dengan Nida, yang lain-lain. Biasanya aku memilih mengambil posisi yang oke, ini aku buka apa adanya. I might not know all the answer, tapi kayaknya kalau kita pikirin sama-sama dan kita aturin sama-sama itu bisa dilewatin. Kalau misalnya isunya kayak tobacco control, kayak yang aku bilang ke Bella juga, it's a super long game kan. Dan kadang-kadang aku suka merasa kurang berhasil kalau the only advice I can give adalah sabar ya. Kok kurang scientific gitu, tidak evidence based gitu kan. Tapi ya memang tergantung siapa yang nanya ke aku akan kadang-kadang juga bilang hal yang itu. Karena kalau Nida tentu aku nggak akan bisa bilang sabar, jarang. Jarang aku bilang sabar ke Nida karena dia jelas gitu apa yang di ini. Tapi mungkin ke Fahrial atau ke itu. Jadi misalnya kayak Fahrial, oh Mbak Dia kita mau audiensi ke komisi berapa? Hari ini di book jam segini, oke, kita udah siapin semuanya, bahannya apa, siap. Tiba-tiba sejam kemudian nggak jadi Mbak Dia. Aku bisa bilang apa? Sabar ya, iya kan? Karena apa? Karena kebetulan aku udah ngalamin duluan dan tahu bahwa nggak ada cara yang lain kecuali sabar dan apa, perseverance tuh punya daya juang, nggak mudah digoyahkan oleh apapun. Gitu, tapi juga di saat yang bersamaan berani untuk mengambil posisi pada saat kita tahu kita benar. Jadi kalau kita tahu kita benar ya kita ambil posisi dan kita konsekuen di posisi itu. Itu yang mungkin semoga-moga itu yang tertangkap juga dari semuanya karena sulit dalam ya kalau semua masalah kesehatan udah selesai ya kita udah tutup dari kapan tahu kan. Tapi kenyataannya belum, jadi kita masih harus terus sabar, evidence based, dan punya daya juang yang tinggi. Nggak gampang nyerah. Itu nggak gampang tapi, I know it's not easy. Nel. Aku boleh. Nah sebenarnya tuh karena aku yang melihat kondisi di lapangan seperti apa ya Bu Dia. Aku melihat bagaimana perjuangan kader menghadapi tantangan-tantangan di lapangan. Sebenarnya apa sih cita-cita CISDI gitu ya? Atau dampak nyata seperti apa yang bisa CISDI berikan kepada kader kesehatan di masa depan? Gitu. Kalau pertanyaan ini dikasih ke aku 11 tahun yang lalu, aku akan bilang, wah CISDI akan begini gitu. Tapi karena pertanyaan ini dikasihnya sekarang, aku tahu bahwa tidak mungkin CISDI bekerja sendirian. Jadi kalau CISDI berharapnya apa inspirasi atau aspirasi yang visi yang aku masih inginkan itu adalah nggak tahu ya ini impossible atau enggak, dan aku nggak mau pesimis nih nutup pembicaraan kita dengan pesimis, aku nggak mau. Tapi kenyataannya apakah kita semua ini masih bisa berharap bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua it will really happen in our lifetime. Karena itu yang aku harapkan sebenarnya. Dan CISDI ikut nambahin, ikut patungan, ikut urunan dengan apa yang kita bisa untuk upaya bersama. Sebuah upaya yang harapanku dikerjakan sama-sama. Jadi itu yang aku kepingin lihat. Mungkin kalau langsung ke Nel gitu. Nel sebenarnya saya itu lebih kepingin adanya di jalan aja terus. Dari Kerawang, dari Depok, terus ke mana Kalimantan sana, terus ke Tegal, Brebes, terus ke Probolinggo, terus ke Lombok, terus kemana, ke semua site. Karena itu adalah menurutku ya,
the beauty atau sesuatu yang harusnya dilihat oleh kita semua. Indonesia itu nggak Depok, Indonesia itu bukan di Kabupaten Sumbawa Barat Daya aja, tapi keberagamannya Indonesia ini yang harusnya dilihat oleh banyak orang. Nah, aku berharap sebenarnya CISDI bisa bekerja di banyak tempat dan semua yang mengawal CISDI ini bisa melihat keberagaman itu dan menyesuaikan kemudian apa yang harus kita kerjakan. Karena ibu kader di Depok atau Bekasi akan berbeda dengan ibu kader yang ada di Surabaya, akan berbeda dengan yang ada di pegunungan di Lombok sana, belum lagi dalam situasi kayak sekarang dengan bencana yang ada. Ya kan dulu Nida waktu berangkat Pencerahan Nusantara dalam kondisi yang non bencana. Tapi sekarang bagaimana kita, itu makanya aku nanya, aku masih boleh berharap gitu nggak sih gitu, karena gimana kita memperbaiki Aceh dan Sumatera, jadi ini udah maju lalu mundur lagi dari sisi kesehatannya, dari sisi komunitas yang porak-poranda. Nah, aku berharap itu masih bisa kita kerjakan sama-sama, tapi cita-cita besarnya adalah no barrier for everyone untuk mengakses layanan kesehatan berkualitas, termasuk kebijakan-kebijakan yang membantu melindungi kesehatan kita semua. Gitu. Ada lagi? Mungkin pertanyaan terakhir adalah nasi kebuli enak dicondet ya. Banyak yang buka cabang baru. Oke, jadi mungkin gitu kita sudahi. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanya, oke. Teman-teman pemirsa Setara Talks atau Stocks, itulah bincang-bincang tim kecil dari CISDI dalam rangka merefleksikan, merayakan, dan menetapkan hati untuk meneruskan pekerjaan yang telah dikerjakan bersama-sama oleh CISDI bersama dengan jejaring dan koalisi yang selama ini menemani kami. Tentunya keberhasilan CISDI selama ini tidak lepas dari sumbang pemikiran dan sumbang keahlian dari para ahli profesional muda yang sekarang berteduh dan berkiprah di bawah CISDI. Saya berharap budaya ini atau kebiasaan ini untuk memberikan ruang kepada yang muda untuk memimpin, kepada yang muda untuk berbicara, kepada yang muda untuk bersuara, itu bisa diambil oleh kita semua pelajarannya, dan agar masyarakat sipil ke depannya bisa terus mempunyai ruang pemikiran dan ruang bergerak yang cukup dan memadai, agar kami juga bisa berkontribusi secara positif untuk pembangunan Indonesia. Terima kasih, saya Diah Satyani Saminarsih, pamit undur diri dari episode spesial ulang tahun ke-11 CISDI. Salam sehat, adil, setara.